Bekicot. Bekicot lur, selain pandang kita mampir ke Kanada lur, ada apa di negara ini? Tentu saja ada sesuatu yang bagus lur, karena di sini ada sebuah film yang menurut gue sangat bagus lur. Judulnya Le Deserteux. Kok Kanada judulnya bahasa Prancis? Iya pastilah lur, Kanada kan bahasa nasionalnya bahasa Prancis sama Inggris lur. Dan di sini kita juga masih berkutat dengan film yang temanya perang lur, seperti film Venezia yang gua ulas kemarin lur. Film apa sih sebenarnya Le Deserteux ini? Film ini adalah sebuah kisah nyata lur, menceritakan tentang sosok George yang mana dia seorang pemuda yang harus menjalani wajib militer dan perang pada masa Perang Dunia Kedua, namun dia kabur dari camp lur. Dan film ini pun dinominasikan di ajang Jutra Awards pada tahun 2009 sebagai Best Makeup dan Best Supporting Actress lur. Dirilis pertama kali di Kanada pada tanggal 24 November 2008 dan film ini juga dirilis di Prancis dalam ajang Festival de Cinéma du Québec Paris tanggal 11 Desember 2009 lur. Film yang berdurasi 1 jam 46 menit ini menghabiskan budget sekitar 2,9 juta dolar Kanada lur, bila dirupiahkan sekitar 33 miliar rupiah lur. Tentu saja itu budget yang besar lur, namun untuk film yang bergenre histori perang tentu itu bukanlah budget yang besar ya lur, karena film-film yang bergenre histori dituntut untuk memainkan kostum dan latar belakang dibuat bak benar-benar masa lampau ya lur. Film Le Deserteux ini mampu mendapatkan rating 6,3 dari IMDb. Untuk film-film Kanada yang go internasional itu adalah rating yang lumayan ya lur. Dengan mengusung genre drama dan sejarah, film ini disutradarai oleh Simon Lefoy, sutradara muda yang penuh dengan prestasi lur. Dia memenangkan 6 penghargaan sebagai sutradara dan masuk dalam 11 nomine di berbagai ajang ya lur. Film beliau yang berjudul Laurenti pada tahun 2011 merupakan film terbaik di ajang Whistler Film Festival tahun 2011 lur. Dan gak usah panjang cerita lagi lur, kita bekicotkan aja langsung lur, bekicot. Siapa yang main di Sema-Sema ini lur? Yang di atas namanya George diperankan oleh Emile Cloutier, sementara yang kresek-kresek di bawah itu namanya Berthe diperankan oleh Viviane Audet. Mereka adalah dua sejoli yang sedang dimabuk minyak bimoli lur. Sementara itu di rumah George datanglah dua orang yang sedang melakukan serangan fajar untuk pemilihan umum Kades lur periode 2010-2015 ya lur. Mereka meminta dan memaksa ayah dan ibu George untuk memilih calon Kades dari partai PKK lur. Namun ayah dan ibu George menolaknya lur, karena mereka nggak mau milih seorang koruptor dan calon Kades tersebut juga seorang calo tanah lur. Lahan sawit mereka telah dicaplok oleh Pak Kades pada masa lampau ya lur, dan ayah George pun diancam oleh dua orang itu lur. Dan inilah film Le Deserteux. Dua orang tadi pun akhirnya menemui calon Kades itu lur. Mereka melaporkan serangan fajar yang mereka lakukan tadi, di mana mereka gagal menaklukkan ayah dan ibu George yang punya lahan besar, dan akhirnya Pak Kades pun menyuap mereka lur, dan jumlah uangnya tidaklah sedikit ya lur. Beliau menyuap dengan uang segepok lur, namun uang itu tak dikasih oleh orang-orang Pak Kades itu lur. Dan ternyata mereka malah ngerjain si calon Pak Kades ini ya lur. Beberapa hari kemudian terlihat George bergegas pergi melakukan pencoblosan pemilihan umum Pak Kades di desa mereka itu lur. Dia pun mengantri bareng ceweknya si Berthe ya lur. Di sini George tak tahu menahu kalau ayahnya telah ditekan oleh salah satu calon lur, dan George yang mesra-mesraan sama ceweknya si Berthe ternyata dicemburui oleh seseorang pemuda yang kaya raya yang mengantri di belakang mereka lur. Dia adalah Yves lur, dan dia adalah anak dari calon Pak Kades tadi lur. Di sini diceritakan kalau Yves sejak lama ngincar si Berthe, namun dia kalah langkah oleh si George ya lur. Tibalah saatnya si George memilih, dan ternyata dia tidak memilih calon Pak Kades tersebut lur, dan George belum tahu kalau pilihannya ini akan berdampak pada kehidupan keluarga mereka ya lur. Pada tahun 1944 George berangkat menjalani wajib militernya. Dia akan berperang di garis terdepan lur, dan itu bahaya banget. Sementara itu si George mendengar kabar kalau Berthe ceweknya akan segera menikah lur, dan ternyata benar banget lur, Berthe dijodohkan dengan Yves ya lur, anak dari Pak Kades terpilih kemarin lur. Yves adalah orang kaya lur. Berthe pun tak bisa menolak lamaran dari Yves, ditambah lagi dari tekanan orang tuanya lur. Sebulan kemudian surat perintah pun diturunkan, di mana George akan segera diberangkatkan ke medan perang ya lur. Mereka akan dibawa ke Prancis untuk menjadi pasukan terdepan lur. Dan sementara itu di kampung Berthe pun telah melangsungkan pernikahannya dengan Yves, dan berita itu telah sampai ke telinga si George. Dia pun tidak fokus lagi menjalankan tugasnya lur, dan George telah membulatkan tekadnya untuk segera kabur dari camp militernya secepat mungkin. Dia pun telah mengatur rencana itu. Menjelang keberangkatannya, George mandangin foto Berthe di dalam mobil lur. Walaupun dia sudah menjadi bini orang, George tetap ngotot mau membawa si Berthe bersamanya lur. Dan hari itu George melaksanakan latihan tempur di sebuah hutan lur, dan usai latihan tembak-menembak mereka pun berlari memutari hutan. Namun di tengah jalan saat komandannya lengah, si George pun melarikan diri lur.
Dan George benar-benar nekat kali ini lur, karena bukan hanya saja bahaya untuk dirinya, tetapi jarak yang harus ditempuhnya berjalan kaki, yaitu dari Ontario ke kota Quebec, Kanada, yaitu 1000 km lur. Itu perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi ya lur. Bayangkan jauhnya lur, dimana Ontario adalah camp militernya, sementara Quebec adalah kotanya si George ya lur. Dan di perjalanannya dia harus sembunyi-sembunyi agar tak dilihat orang-orang lur, karena dia bisa diadukan kalau ketahuan lur. Dan itu hukumannya adalah hukuman mati kalau dia ketahuan lur. Di tengah hutan, George pun bertemu dengan temannya yang mana mereka juga kabur seperti dirinya, tetapi mereka itu sudah lama kabur ya lur. Dan George dibantu oleh teman-temannya hari itu untuk bersembunyi lur. Sementara itu ayah George akan segera menjual tanahnya lur, dimana dia dipaksa oleh Pak Kades terpilih untuk menjual tanahnya itu ya lur, seperti dilakukannya dulu kala. Dan ayah George nggak bisa melawan lur. Tak lama kemudian George pun sampai ke rumah kebun ayahnya lur, yang terletak di tengah hutan. Ini seperti pondokan gitu ya lur, karena disinilah ayah dan ibu George berkebun lur. Betapa terkejutnya ayah dan ibu George mendapati George kabur dari camp. Ini bahaya banget kata mereka, bukan hanya untuk keluarga tetapi untuk George sendiri ya lur. Dan si ayah mengingatkan risiko yang akan dihadapi oleh George, namun dia nggak peduli sama sekali lur. Dan alasan George kabur pun menggelikan bagi ayahnya, dimana dia ingin membawa Berthe pergi, dan ayahnya sejak dulu menolak untuk menikahkan George dengan Berthe lur. Bukan karena apa, karena mereka miskin lur. Nggak mungkin ortu Berthe mau ngawinin anak mereka dengan George. Malamnya sang ibu takut kalau George akan ketahuan sembunyi di sini lur. Dia pun akhirnya meminta George untuk sembunyi di hutan aja bareng teman-temannya yang kemarin itu lur. Dan itu nggak jauh dari rumah kebun orang tuanya ya lur. Akhirnya George pun nurut lur. Si tu savais comment est-ce qu'ils se rongent les seins pour toi, tu parlerais pas de même. C'est pas moi qui le fais, ce bois-là, c'est qui va le faire, vous pensez? Rien que pour me faire sentir misérable. Voyons. C'est beau, là. Arrête. Pagi harinya George nampak bangun pagi-pagi, dia bersiap-siap untuk ke desa, padahal itu bahaya banget lur. Namun dia nekat. Sementara itu terlihat Berthe tengah menjemur pakaian. Dia pun diamati oleh Ipes suaminya lur, anak Pak Kades itu. Dan saat Ipes berangkat kerja, tiba-tiba saja muncullah si George. Dia pun menatap Berthe yang mana udah menjadi milik Ipes, bukan miliknya lagi ya lur. Dan George sama sekali tak berbicara saat itu, dia hanya menatap tajam si Berthe. Di sini George hanya memperlihatkan dirinya ke Berthe agar Berthe tahu bahwa dia masih memikirkan Berthe, sampai dia nekat kabur dari tugas negara. Dan ini semua demi Berthe. Dan Berthe merasa bersalah banget lur, dia mengkhianati si George. Dan tak lama kemudian George pun pergi lur. Siang itu Pak Kades datang ke rumah George bersama Ipes anaknya lur. Dia ingin menangkap si George dan menyerahkannya ke polisi, dan ini dilakukannya agar dia bisa lebih leluasa menguasai tanah ayah George. Dan George tak akan mengganggu Berthe lagi, istri dari si Ipes anaknya ya lur. Namun George melawan, dia pun gagal menangkap George. Dan di luar rumah Pak Kades pun dihajar oleh teman-teman George ya lur. Beliau pun akhirnya sekarat dan masuk rumah sakit lur. Sementara Pak Kades berada di rumah sakit bersama Ipes, akhirnya Berthe bisa bertemu dengan George. Mereka bertemu di tepi sungai tempat mereka sering memadu kasih dahulunya lur. Dan di sini terlihat mereka saling merindu lur, seperti lagunya Ridho Roma ya lur yang berjudul Kerinduan lur. Lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku. Berthe pun di sini meminta maaf ke George ya lur. Dia nggak bisa melakukan apa-apa karena semua desakan ortunya lur. George di sini memberitahu tempat persembunyiannya ke Berthe. Dia meminta Berthe kalau ada waktu diam-diam datang ke sana, jangan ada yang tahu, sembunyi-sembunyi saja katanya. Dan Pak Kades yang tengah dirawat di rumah sakit akhirnya membuka rahasia lur. Dia memberitahu di mana posisi si George, dan dia meminta polisi segera menangkapnya dan menghukumnya seberat mungkin karena melawan tugas negara. Pak Kades ngomporin kalau George tak lebih dari seorang pengkhianat negara lur. Dan George pun menjadi DPO oleh polisi lur. Il fallait pas attendre, maudit. Il y en a mieux de donner ta petite pension que de payer le temps que tu guérisses. Le gars que t'étais allé arrêter, on n'a pas de nouvelles. On a encore pour pas mal longtemps ici, moi. À cette heure, c'est moi qui s'occupe de ce dossier-là. T'as vu ce qu'ils m'ont fait, la police? Suatu hari Berthe memenuhi undangan si George. Dia pun membawa makanan untuk George lur. Mereka bertemu di tengah hutan di rumah persembunyian si George itu ya lur. Dan gak kuat lama gak nyicip, hari itu George pun nyicip si Berthe walaupun hanya secuil lur. Kenapa secuil? Kenapa nggak dilahap aja sekalian? Karena Berthe nggak mungkin lama-lama di sini lur. Dia pasti akan dicari oleh lakinya si Ipes. Jadi dia pun harus cepat-cepat ya lur. Usai dicicip akhirnya Berthe pun pergi balik ke rumahnya lur. Sementara itu polisi lalu lalang mencari di mana George, dan ayah George mendapat tekanan
dari pihak kepolisian lur. Tentu ini semua permainan dari Pak Kades ya lur. Dan dengan meyakinkan ayah George nggak mau memberitahu kepada polisi di mana posisi anaknya sekarang, dan polisi pun mengacak-ngacak rumah ayah George mencari petunjuk lur. Namun mereka nggak mendapatkan apa-apa. Namun Pak polisi mengancam bahwa mereka nggak akan menyerah dan mereka segera akan menangkap George. Akibat tekanan dari polisi itulah jantung ayah George akhirnya kambuh lur. Beliau pun harus menahan sakit yang teramat perih lur. Karena statusnya sebagai DPO, George nggak bisa menemui ayahnya yang sakit itu lur. Dia pun mencari jalan bagaimana bisa melihat ayahnya, dan sore harinya George pun memberanikan diri. Akhirnya dia sampai di rumah dan sang ibu memberitahu bagaimana polisi pergi ke sana kemari mencari si George, dan dia meminta George nggak usah memikirkan ayahnya lagi. Ibunya akan merawat sang ayah dengan baik. Satu hal lagi pesan ibunya bahwa dia memohon betul agar George melupakan Berthe. Berthe itu bukan jodohnya lagi, dia sudah menjadi milik orang lain dan George nggak bisa memenuhi permintaan ibunya itu lur. Dia nggak bisa melupakan Berthe. Dia pun meminta George kembali ke hutan. Bahaya banget kalau dia keluar seperti ini. Tu parles donc pour. Mais voyons, garçon. Tu vas aller te faire tuer dans les vieux pays? Pour qui? Tu t'offres encore un peu. Cette guerre-là va bien finir par finir. Le curé l'a dit. Polisi tak pernah berhenti mencari George. Mereka terus saja mencari ke sana ke sini. Mereka melakukan patroli keliling desa ya lur, dan desakan dari Pak Kades serta diimingi cuan agar segera menangkap George membuat mereka semakin gigih memburu si George ya lur. Namun George seperti nggak ada takutnya sama sekali kalau ditangkap Pak Pol PP ini ya lur. Dia ngotot menemui ayahnya karena dia benar-benar khawatir dengan sang ayah lur. Dan di sini sang ayah pun mengingatkan George untuk kembali ke hutan, tak usah lagi mengkhawatirkannya. Ibu George akan merawatnya dengan baik. Dia pun meminta George melupakan Berthe lur, dan sang ayah memberi solusi. Dia meminta George segera pergi dari Kanada. Dia meminta George menemui pamannya yang ada di Prancis lur, dan George menetap saja di situ pinta sang ayah. Namun George memohon kepada ayahnya beri dia waktu untuk menentukan pilihannya terkait dengan cintanya ke si Berthe juga ya lur. Dan malam itu George pun kembali ke hutan lur, dan dia pamit dengan sang ayah. Dia nggak akan kembali ke rumah ini lagi setelah dia menentukan pilihannya. Nanti dia akan segera ke Prancis seperti permintaan sang ayah. Nampak wajah sedih di mukanya lur. Dan siang itu di rumah nampaklah si Berthe tengah sibuk, dan dia tiba-tiba saja menemui suaminya si Ipes. Dia meminta izin untuk ke kota membeli bahan makanan. Namun Ipes mencurigai gelagat bininya itu lur, karena bininya baru saja berbelanja dari kota 3 hari yang lalu. Dan Berthe ternyata siang itu pergi ke sebuah pondokan tak jauh dari rumah mereka, di mana telah menunggu si George ya lur. Dan akhirnya mereka bergelut hebat siang itu, dan gelut mereka benar-benar panas membahana ya lur. Babyจะกินต่อก็บอกสิ่งกับกินก็เลยนัดเบิ่งหนังจะกรอบเจ้าตอบว่าโอเคได้ละพ่อนากันอีหลีก็คือเป็นผู้จังสีนี่เธอใคร Dan usai bergelut hebat, Berthe pun pulang dengan rasa sedih karena George akan pergi ke Prancis. Dia nggak bisa ikut dengan George ya lur, dan ini perpisahan yang begitu menyakitkan. Dan surprise sekali lur, Ipes suaminya ternyata membuntutinya dari tadi, dan dia melihat bininya si Berthe nyerong dengan si George. Namun Ipes menahan amarahnya, dia tak memukuli Berthe. Dia pergi dengan rasa sedihnya lur, dan sesampainya di rumah dia menghampiri Pak polisi yang sedang berdiri di halaman rumahnya. Dia mengatakan kalau DPO mereka si George ada di sebuah rumah di hutan tak jauh dari sini. Silakan tangkap dia sekarang juga. Malam itu George yang akan pergi ke Prancis lewat jalur sungai tak kuasa meninggalkan ayah dan ibunya yang sudah tua. Dia memilih untuk pamitan yang kedua kalinya ke mereka. Sesampainya di rumah ternyata polisi membuntuti si George lur. Dan saat George masuk ke rumah menemui ortunya, polisi telah mengepung rumah itu, dan George tak ada pilihan lain lagi lur. Dia mencoba nekat seperti sebelum-sebelumnya untuk berlari secepat mungkin menghindari kejaran Pak Pol PP. Tetapi apa daya hendak dikata lur, ibarat kate, seganas apapun binatang dia tak akan lebih pintar dari seorang pemburu ya lur. Dan George pun akhirnya meninggal di pelukan ayahnya lur, usai ditembak oleh Pol PP itu lur. Tak kuasa dengan bayangan putranya, akhirnya sang ayah menjual tanahnya dengan harga yang murah ke Pak Kades lur. Beliau memilih untuk pergi ke Prancis lur agar bisa melupakan kepedihan tragedi keluarganya di sini lur. Dan ayah George pun menyampaikan salam kepada dulur-dulurku semua yang sudah bersedia menyimak ulasan film ini lur. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Tamat lur. Hatiku junjungan jiwa, tidurlah tidur ya anak, ayah ayunkan ya sayang. Apa
sih yang spesial dari film ini lur? Banyak menurut gue lur. Simon Lovey membuat film ini terlihat sangat modern sekali dengan teknik pencahayaannya lur. Visual film ini sangat jelas sekali terasa dan adegan di salju itu menambah keindahan dari teknik-teknik pengambilan gambar yang dilakukan oleh Simon Lovey. Nah, film ini nampak seperti film-film zaman now sekali lur. Padahal ini film adalah film 10 tahun yang lalu lur. Jika kita kaji lagi lebih dalam dari cerita film ini yang berlatarkan real story, sebenarnya banyak unsur-unsur yang bisa membuat film ini masuk dalam kategori film-film berkualitas seperti film-film Hollywood umumnya ya lur. Dari unsur cerita film ini sudah memenuhi sekali lur keterkaitan cerita antara cerita Pak Kades yang suka nyuap dan kemiskinan keluarga George, serta masalah asmara George dengan istri anak Pak Kades, juga status George sebagai DPO saling berkaitan satu sama lain lur. Dan keterkaitan itu sangatlah erat, nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya lur. Dimana George berasal dari keluarga miskin dan tanah milik ayahnya akan dimonopoli oleh si Pak Kades. Sementara itu anak Pak Kades menginginkan pacarnya si George. Keadaan George yang kabur dari camp militer dimanfaatkan benar oleh anak Pak Kades untuk menghancurkan George. Kematian George pun menjadi klimaks film ini. Sang ayah merelakan tanahnya dibeli murah oleh Pak Kades lur. Dan itu hanya sutradara-sutradara yang cerdas mampu melakukan atraksi cerita seperti itu ya lur. Menautkan rangkaian cerita lebih dari 2 tema ya lur. Dan film ini menautkan cerita 4 tema sekaligus lur. Yang menyakitkan dari film ini adalah bagian endingnya lur. Ending film seperti ini nggak banyak yang mau melakukannya lur, karena sangat menghancurkan perasaan penonton ya lur. Dimana sang tokoh utama yang juga orang baik harus kalah dan penjahatnya menang banyak lur. George meninggal, ayahnya menyerah dan pergi, sementara Bertie pacar George harus terus bersama sang suami yang tidak dicintainya. Ini ending benar-benar kampuret ya lur. Bagaimana dengan penampilan artisnya? Sebenarnya gue nggak melihat sesuatu yang besar dari bakat-bakat sang aktornya lur. Baik itu si Emily yang memerankan George, peran atau karakternya sangat lemah lur, dan gue merasakan sesuatu yang natural dalam aktingnya. Begitu juga dengan Vivienne Audet, dia tak banyak mengeksplorasi karakter yang diperankannya. Mungkin bisa jadi karena sosok Bertie nggak banyak terlihat di film ini ya lur. Adapun pesan dari film ini adalah bagaimana sebuah peperangan itu tak hanya menghancurkan masyarakat secara langsung lur, secara tidak langsung dari aspek-aspek kecil sebuah peperangan juga sangat menyakitkan lur. Tentu yang dialami oleh George dan si Bertie semua karena perang ya lur. Sama sekali nggak ada nilai positifnya untuk sebuah peperangan ya lur. So gue akhiri semuanya dengan sebuah kata lur, apa itu? Yaitu ciao.